angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-mu dan akan memberitakan keperkasaan-mu. Semarak kemuliaan-mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau masuki tahta suci-Nya. Kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kini saatnya berdiri di tempat. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Dengan sepenuh hati kita mau masuk tahta suci. Kita masuk tahta suci-Nya,
yang maha. Kita mau terus memuji kebesaran Tuhan. Maha besar pencipta. Aku memuji kebesaran-Mu. Seperti lagu ini Tuhan, kami meyakini, kami mengimani bahwa Engkau Allah yang maha besar. Engkau Allah pencipta segalanya di muka bumi ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami mempunyai Allah yang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat. Engkau yang memberikan kepada kami pada pagi hari ini nafas kehidupan. Engkau juga yang memberkati kami pada pagi hari ini sehingga kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami ya Bapa. Kami pada pagi hari ini menyerahkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama bersekutu, memuji, meninggikan Engkau ya Tuhan Yesus, memuliakan nama-Mu. Kami memperingati hari kenaikan-Mu ya Tuhan Yesus ke surga. Kami sungguh mengucap syukur karena kami boleh Engkau pilih sebagai anak-anak-Mu yang Engkau pilih untuk melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih atas semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Engkau memberkati kebaktian kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya.
Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, kita mau terus bersuka cita, kita mau mengumandangkan bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang maha besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita datang menyembah Dia. Dengan penuh sukacita dan bertepuk tangan kita pujikan pujian ini bersama-sama. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membantu gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi, dengan bersuka. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Baik, amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang Raja Maha Besar. Dipersilakan duduk kembali. Saatnya pada pagi hari ini kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan kita. Panggilan memberi dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang ya Tuhan Yesus kepada Engkau. Kami mau bersama-sama memberikan persembahan persepuluhan kami sebagai rasa syukur kami ya Tuhan Yesus kepadamu. Engkau memberkati apa yang kami beri ya Tuhan Yesus, supaya boleh memperluas pekerjaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita pujikan persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Stefanus Ngatimin dengan judul Bertekun dengan Sehati dalam Doa Bersama, diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12-14. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan pujian Rumah Doa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Jadikan aku Tuhan agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah. kita pujikan pujian ini sekali lagi. Ku bawa hidupku sekarang. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Tuhan Yesus Kristus yang baik,
Kami mengucap syukur oleh karena kasih karunia-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan menyertai kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih oleh karena hari ini kami kembali boleh memperingati kenaikan-Mu ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang percaya. Dan biarlah hari ini firman-Mu meneguhkan kami, firman-Mu menasehati kami, firman-Mu membangun kehidupan iman kami selaras dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus, baik kepada hamba-Mu yang menyampaikan maupun seluruh umat Allah, supaya kami bersama-sama mendengar dan menerima firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur kami. Bahkan lebih daripada itu, kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, Tuhan Juru Selamat kami siap mendengar dan menerima firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat Tuhan yang saya kasihi, baik yang ada di ruangan gedung gereja ini maupun yang masih secara virtual di rumah masing-masing. Kita mengucap syukur oleh karena hari ini hari di mana kita dapat kembali memperingati, bahkan merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Di kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ketiga memberitahukan kepada kita bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Allah, tetapi juga yang percaya kepada aku, kata Tuhan Yesus Kristus. Jadi sudah pasti Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, iman kita itulah yang menuntun kita, membawa kita untuk nantinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia berkata, di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, di mana aku berada, maka disitulah kamu berada. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga hari ini, saya ingin mengajak kita semua membuka kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ya, kitab Kisah Para Rasul yang pertama ayat 12 sampai yang ke-14. Perikop ini Bapak Ibu Saudara memberitahukan kepada kita respon yang dikerjakan, yang dilakukan oleh para murid pertama kali. Jadi respon yang dilakukan, dikerjakan para murid pertama kali, yang pertama kali ketika Yesus naik ke surga. Jadi saya ingin membacakan, kalau saya tunduk kok kencang sekali ya. Padahal saya kadang-kadang harus tunduk. Ya. Ya, saya membacakan Bapak Ibu Saudara mulai ayat yang ke-10. Ya, ayat yang ke-10 dari Kisah Rasul pasal yang pertama atau 9 demikian.
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Siapa itu? Para murid. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba, ya dikatakan itu tiba-tiba, berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama." Dikatakan di situ ya. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada kepastian. Yang pertama, Yesus naik ke surga. Yesus pergi ke surga untuk menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya, supaya di mana aku berada, kata Yesus, kamu pun berada. Lalu yang kedua, kepastian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat ini memberitahukan bahwa Yesus yang kamu lihat naik ke surga, ia akan datang kembali. Ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Dia datang kembali itu sebuah kepastian, Bapak Ibu Saudara, bukan kira-kira, tetapi pasti dia datang. Alkitab dan minggu-minggu ini saya mengingatkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kita tidak pernah tahu kapan dia datang. Kita tidak pernah tahu kapan dia datang, tapi tanda-tanda kedatangannya itu semakin nyata, Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata, menjelang kedatangannya, maka muncul nabi-nabi palsu. Bapak Ibu Saudara, dunia medsos kita, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak waspada, baik itu melalui chat di Facebook atau di IG atau macam-macam atau video, kalau kita tidak kembali kepada Alkitab, kita bisa salah. Oleh karena itu ketika kita mendapat informasi, mendapat pengajaran dari medsos, kita harus kembali kepada Alkitab. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Muncul nabi-nabi palsu. Goncangan alam, bencana alam, perang terjadi di belahan dunia ini. Bahkan perang antar saudara sebangsa terjadi. Kelaparan, sakit, penyakit, Bapak Ibu Saudara, semuanya itu merupakan tanda-tanda yang dicatat oleh Alkitab bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah semakin mendekat, tetapi lagi-lagi Bapak Ibu Saudara, saya dan kita semua tidak pernah tahu kapan pastinya waktu itu. Tetapi yang pasti dia akan datang kembali seperti dengan cara yang sama ketika dia naik ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, di depan saya katakan respon pertama yang dilakukan oleh para murid ketika melihat bahwa Yesus naik ke surga dan diberitahukan bahwa Yesus yang naik ke surga yang kamu lihat itu akan datang kembali dengan cara yang sama. Apa yang dilakukan oleh para murid? Ayat 12 sampai 14 demikian Bapak Ibu Saudara. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke mana? Ke Yerusalem. Dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas,
Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakubus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakubus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dikatakan respon pertama kali ketika mereka melihat Yesus yang naik ke surga, lalu diberitahukan oleh dua orang yang berpakaian putih bahwa Yesus akan datang dengan cara yang sama, akan datang kembali dengan cara yang sama. Mereka pergi pulang ke Yerusalem. Di satu tempat dia naik ke ruang atas. Lalu ayat yang ke-14 berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saya merenungkan, membaca berulang kali ayat ini. Mengapa demikian? Ini memberitahu kepada saya, Bapak, Ibu, Saudara, doa menjadi amat sangat penting. Merupakan kebutuhan yang amat sangat penting, yang amat sangat mutlak. Dan itu dikerjakan oleh para murid. Saya mencatat, Bapak, Ibu, Saudara, kata atau kalimat yang terdapat di dalam ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kata bertekun dalam terjemahan lain dikatakan terus bertekun. Itu proskartereo dalam bahasa Yunaninya, yang berarti memakai banyak waktu, Bapak, Ibu, Saudara. Ya, memakai banyak waktu. Mereka semua seperti kita, diberi waktu 24 jam setiap harinya. Ya, mereka semua sama seperti kita, diberi waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Dan dikatakan proskartereo, bertekun itu berarti memakai banyak waktu dari 24 jam yang dianugerahkan, yang diberikan oleh Tuhan. Minggu lalu khotbah saya, pergunakanlah waktu yang ada. Ya, pergunakanlah waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Lalu Bapak, Ibu, Saudara, kata dengan sehati, kalimat dengan sehati, homotumadon, selain berarti kata itu sendiri, yaitu dengan sehati, itu juga berarti berkumpul. Jadi selain berarti dengan sehati, homotumadon itu adalah juga berarti berkumpul. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, mereka semua proskartereo. Mereka semua memakai banyak waktunya dengan sehati berkumpul untuk berdoa bersama-sama. Ya. Jelas ya. Jadi proskartereo itu mereka semua, Petrus, Yohanes, Andreas, dan lain sebagainya, termasuk para wanita, para perempuan itu,
Mereka memakai banyak waktu dengan sehati, ya, memakai banyak waktu dengan sehati berkumpul untuk berdoa bersama-sama. Jadi kalau boleh saya bertanya berapa banyak waktu Bapak Ibu gunakan, Bapak Ibu saudaraku pakai untuk berkumpul ya dengan sehati bersama-sama berdoa. Ya, berapa lama? Ya, yang jawab Bapak Ibu sendiri ya. Bapak Ibu sendiri. Nah, tetapi saya ingin mengajak merenungkan firman Tuhan ini dengan sebuah pertanyaan. Mengapa mereka menggunakan banyak waktu, memakai banyak waktu, berkumpul untuk sehati berdoa bersama-sama? Ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, jadi mengapa mereka menggunakan atau memakai banyak waktu mereka berkumpul dengan sehati untuk berdoa bersama-sama? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, karena para murid ditetapkan oleh Kristus, oleh Tuhan, untuk menjadi saksinya. Itu yang pertama. Ayat 8 dari Kisah Rasul pasal 1, Bapak Ibu Saudara berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mereka ditetapkan untuk menjadi saksi Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Tuhan, saksi Kristus. Sampai ke ujung bumi. Mereka ditetapkan. Dan itulah yang menyebabkan langkah pertama yang mereka lakukan adalah berdoa bersama-sama. Ya. Berdoa bersama-sama. Berdoa menjadi bukti bahwa mereka bersandar kepada Tuhan. Bersandar kepada kuasa daripada Tuhan. Mengandalkan kuasa daripada Tuhan. Para murid tidak mengandalkan kekuatan dirinya sendiri sekalipun memungkinkan Bapak Ibu Saudara. Karena para murid menyaksikan secara langsung apa yang dialami oleh Yesus Kristus. Khususnya semenjak Yesus mengalami penderitaan dalam pelayanan sampai disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan mereka menyaksikan bagaimana luar biasanya Tuhan itu. Sang Kalik Yesus yang hidup itu naik ke surga, tidak pakai tangga. Sesuatu yang ajaib terjadi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mereka tidak mengandalkan penglihatannya. Mereka tidak mengandalkan pikirannya. Mereka tidak mengandalkan apa yang dia lihat. Mereka tidak mengandalkan apa yang ada dalam pikiran mereka. Tetapi mereka mengandalkan kuasa daripada Tuhan. Itulah sebabnya mereka mengambil langkah pertama sebagai seorang saksi Kristus. Berdoa. Berdoa. Mereka berdoa. Dan doa itu bagi mereka bukan sesuatu yang enteng. Yang dianggap enteng, yang dianggap remeh. Mereka tidak meremehkan perkara-perkara kecil. Sehingga mereka tidak berdoa. Melainkan mereka menempatkan segala sesuatu peristiwa yang terjadi
dengan mengandalkan kuasa daripada Tuhan. Sehingga mereka berdoa. Bahkan bukan hanya berdoa. Bukan hanya sekali-kali berdoa. Sewaktu-waktu berdoa. Tetapi dikatakan di situ mereka menggunakan banyak waktu. Memakai banyak waktunya untuk berdoa. Mereka sehati. Mereka berkumpul untuk berdoa bersama-sama. Jadi jam doa, orang baptis kan ada jam doa. Jam doa itu nggak tahu kenapa dinamakan jam doa. Mungkin 1 jam cukup. Ya, jam doa. Jam doa bersama-sama maksudnya ya. Jam doa bersama-sama. Kalau doa pribadi, ya pasti. Ya, jam doa. Artinya gereja baptis saya kira berangkat dari sini salah satunya. Mendasarkan segala sesuatu dengan berdoa. Berkumpul bersama di satu tempat untuk berdoa. Ya, jadi bukan doa sendiri-sendiri ini bicara. Ya, tetapi berkumpul, ya, berkumpul gitu. Seperti tadi dikatakan homotumadon. Jadi berkumpul. Ya, berkumpul sehati dengan sehati berkumpul. Saya bersama dengan tim Jaringan Doa Baptis Indonesia, JDBI, memperkuat supaya umat baptis semakin bertekun dalam doa bersama. Kalau doa pribadi tidak diragukan lagi, pasti berdoa. Betul ya Bapak Ibu, pasti berdoa. Gitu. Tapi kami bersama dengan sekjen dan beberapa teman dipercaya untuk mengelola jaringan doa baptis Indonesia. Memang baru kami mulai untuk kalangan pendeta dan pimpinan lembaga-lembaga. Saya mengusulkan nanti akan melibatkan gereja-gereja, melibatkan umat secara virtual. Ya, secara virtual. Saya katakan kepada sekjen memang mengangkat untuk berkumpul bersama dalam doa itu agak susah. Ya, agak susah. Padahal dimulai jam 6:30, ya 6:30 malam. Masih agak susah. Tetapi saya menghibur teman-teman, ketekunan akan membuahkan hasil. Saya bilang begitu, ketekunan akan membuahkan hasil. Gitu ya. Dan itu juga terjadi di gereja-gereja ya. Terjadi di gereja-gereja untuk berkumpul bersama. Dengan sehati berdoa, itu rasanya agak susah. Ya, agak susah. Padahal rupanya kalau kita meneladani para murid pada waktu itu, mereka berkumpul, saudara. Kalau Bapak Ibu dan membaca perjalanan hidup para murid selanjutnya, para rasul-rasulnya, mereka tekun berkumpul bersama-sama dalam doa. Ya, jadi mari dengan sehati Bapak Ibu Saudara berkumpul dengan keluarga. Saya bersyukur mendapat banyak informasi. Pandemi Covid rupanya membangun dan membentuk keluarga-keluarga berkumpul untuk berdoa bersama. Masih sampai hari ini? Saya kesaksian karena anak-anak pulangnya malam. Tadinya dulu jam 9, saya berharap semua serentak jam 9, sekarang agak susah. Jadi harus nunggu mereka pulang jam 11:30, jam 12, baru berdoa. Ya, baru berdoa.
Susah memang untuk berkumpul, ya apalagi masing-masing punya acara yang sana, acara sini. Susah sekali, ya. Tetapi mari kita mengupayakan itu dengan anak-anak kita, dengan cucu kita latih gantian berdoa, gantian baca Alkitab. Wah, luar biasa. Pasti menyenangkan sekali. Karena kita menjadi saksi Kristus. Jadi harus mengawalinya itu dengan doa, bahkan berdoa bersama. Ya, bahkan berkumpul bersama saudara-saudara seiman di gereja. Ya, sekarang tidak harus pergi ke gereja, saudara sekarang. Masih secara online, Zoom. Ya, doa Elia, doa bapak-bapak berapa Pak Dedi? Ya, 11, 12, 13. Ya. Jam doa paling banyak berapa akun? 35. Ya. Mari bergabung bersama-sama. Ya. Itu yang dilakukan oleh para murid. Mengapa mereka sehati berkumpul berdoa bersama-sama? Karena mereka ditetapkan menjadi saksi Kristus. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, para murid percaya bahwa Roh Kuduslah yang memimpin seseorang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Bukan karena mereka, bukan karena kemampuan mereka, tetapi karena Roh Kudus. Jadi dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Roh Kudus yang punya peran utama dalam kita bersaksi. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mengatakan demikian. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, kata firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat ini berkata, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Itu bukan peran Roh Kudus kalau orang mengutuki Yesus Kristus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Karena itu yang penting kita bersaksi. Yang penting kita berkata-kata tentang Yesus kepada orang lain. Yang penting kita bersaksi kepada mereka. Kita awali dengan doa. Kita sertai dengan doa. Maka seperti dikatakan oleh firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kalau ada orang yang mendengar kesaksian kita, lalu mereka percaya kepada Yesus, orang itu percaya dan menerima Yesus Kristus, saudaraku, bukan karena kecanggihan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kefasihan kita berkata-kata, tetapi firman Tuhan berkata, hanya karena Roh Kudus. Karena itu tidak ada kesempatan bagi kita untuk menyombongkan diri kalau kita bisa memenangkan orang lain, membawa orang lain ke gereja. Tidak ada kesempatan untuk kita sombong. Oh, itu yang mabah saya. Itu yang nginjilin saya. Kita hanya berkata-kata tentang firman Tuhan. Tetapi bagaimana orang itu menjadi percaya? Orang itu mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan menerima Yesus. Dikatakan oleh firman Tuhan. Hanya oleh Roh Kudus. Karena itu penting kita berdoa. Jangan mengakai standar, aku sudah lama menjadi orang Kristen. Aku sudah banyak pengalaman menjadi orang Kristen.
sehingga lupa berdoa, sehingga tidak berdoa. Doa menjadi kebutuhan mutlak karena para murid percaya. Bagaimana orang percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan adalah karena peran utama daripada Roh Kudus. Jadi perlu kita mengandalkan Roh Kudus. Perlu kita meminta pimpinan daripada Roh Kudus. Memimpin kesaksian kita. Memimpin kita bersaksi. Menuntun kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, saudara, kalau Bapak Ibu bersaksi lalu orang itu percaya kepada Yesus, puji Tuhan. Tetapi bukan untuk kemegahan diri kita. Karena yang membuat, yang menolong orang itu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Firman Tuhan berkata oleh Roh Kudus. Dan sekali lagi, ini yang membuat para murid langkah pertama ketika dia ditetapkan menjadi saksi Kristus adalah sehati berdoa bersama. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengandalkan dan minta pimpinan daripada Roh Kudus dengan doa kita. Mari kita bersama-sama berkumpul dengan sehati berdoa supaya kesaksian kita, supaya kesaksian gereja-gereja Tuhan, supaya kesaksian para hamba Tuhan, khotbah firman Tuhan yang disampaikan dan membuat orang lain percaya kepada Yesus Kristus, supaya hanya Roh Kudus yang menuntun orang itu menjadi percaya. Mari kita berdoa. Mari kita berhimpun bersama, berkumpul bersama untuk bersama-sama berdoa dengan sehati. Jadi itu ya yang kedua. Mengapa mereka bertekun dengan sehati berdoa bersama-sama? Karena mereka percaya bahwa Roh Kuduslah yang memimpin seseorang. Mengakui, percaya, dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bukan karena pengalaman mereka. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Mengapa para murid bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama? Karena para murid percaya segala tantangan yang dihadapinya dapat dilewati oleh karena mereka berdoa. Karena para murid percaya bahwa segala tantangan yang mereka hadapi dapat mereka lewati oleh karena berdoa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul yang menceritakan bagaimana perjalanan gereja Tuhan, para rasul pada waktu itu, bukan mereka sepi dengan tantangan. Mereka menghadapi tantangan. Mereka menghadapi penganiayaan. Sehingga gereja Tuhan terpencar ke wilayah-wilayah yang lain. Bahkan pada akhirnya ke seluruh penjuru. Masuk ke daerah Asia dan lain sebagainya. Bukan karena gereja itu pecah. Tetapi karena gereja itu menghadapi tantangan penganiayaan. Sehingga orang-orang percaya terpencar. Tetapi apakah mereka berhenti bersaksi? Enggak. Apakah mereka berhenti untuk menginjili? Enggak. Sekalipun mereka teraniaya. Sekalipun mereka menghadapi banyak persoalan. Sampai-sampai kalau kita bercermin kepada Paulus. Bukan saja menghadapi persoalan dalam hal bersaksi. Tetapi berbagai krisis kehidupan. Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung hanya di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Para murid percaya, Bapak Ibu Saudara, bahwa segala tantangan yang mereka hadapi, mereka dapat melewati bukan karena disebabkan pengalaman hidup mereka. Seberapa kuat pengalaman hidup kita? Enggak. Tetapi karena mereka berdoa.
Ya, karena mereka berdoa, Bapak Ibu Saudara. Ayat pasal 4 ayat 31 saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara. Ini salah satu contoh bagaimana jemaat Tuhan pada waktu itu. Kisah Rasul pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, ya, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Doa mereka dilatar belakangi oleh karena terjadi penganiayaan. Dan mereka berdoa, Tuhan lindungi kami. Tuhan bukan supaya kami selamat, enggak. Tetapi doanya, berilah kepada kami keberanian untuk tetap memberitakan Injil. Wah, luar biasa ya. Dan ketika mereka berdoa, dikatakan, tempat itu goyang. Wah, keajaiban luar biasa. Ya, keajaiban terjadi. Dan itu lagi-lagi Allah yang mengerjakan. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan Injil. Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Lalu Kisah Rasul pasal 12, ayat 11 sampai 12. Dan setelah sadar akan dirinya, ketika waktu itu Petrus dipenjara, Petrus mengalami mujizat Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan dari penjara. Petrus berkata, sekarang taulah aku. Ya, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Dan setelah berpikir demikian, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ya, jadi Petrus lepas dari penjara, rupanya ada orang-orang banyak yang berkumpul dan berdoa. Bukan kumpul arisan. Ya, bukan kumpul arisan, kumpul makan, kumpul-kumpul yang lain, ya. Tapi mereka berkumpul dan berdoa. Petrus sadar bahwa doa itu menggerakkan Tuhan, melakukan perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa, sehingga mereka dapat melewati berbagai tantangan yang ada, berbagai krisis yang dihadapi. Mereka dapat melewati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari berdoa. Mari bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Karena kita dapat melewati berbagai tantangan yang ada, berbagai krisis yang ada, karena kita berdoa. Karena kita berdoa. Kita menaruh pengharapan kita kepada Dia, yaitu kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup, yang menolong kita dapat melewati berbagai tantangan, berbagai krisis hidup. Karena Tuhanlah yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib untuk kita. Jadi jangan berhenti berdoa, yang pertama. Dan mari kita sehati berkumpul bersama untuk berdoa. Mari kita mengambil waktu sebanyak-banyaknya kita berdoa. Tidak semakin gampang, Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup kita. Nyatanya dulu belum ada COVID, sekarang ada COVID. Nggak tahu ke depan ada apa lagi. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Mari kita mengantisipasi dan memperlengkapi diri kita dengan berdoa. Baik secara pribadi, tetapi hari ini mengajarkan kepada kita, mari dengan sehati berkumpul bersama untuk berdoa.
Mari kita menggunakan waktu-waktu yang ada, sekalipun masih melalui virtual. Berdoa. Mari hadir setiap ada kegiatan doa bersama. Ya, bapak-bapak kadang-kadang katanya ngiri. Kenapa sih wanita banyak sekali yang berdoa? Walaupun banyak sesungguhnya ternyata belum semua wanita berdoa. Betul ya? Belum semua. Doa anak kadang-kadang hadirnya berapa Bu Rosi ya? 30-an ya? 30-an. Banyak sekali daripada dibandingkan doa Elia. Yang 12, 11, 5, gitu kan. Gitu. Yang 30 itu saja ternyata belum semua. Bayangkan kalau semua berdoa, berkumpul. Ini bicara bukan doa pribadi, tetapi dengan sehati berkumpul bersama. Dalam doa bersama. Mari, jam doa Rabu hadirlah. Ya, jam 7.15 menit. Hadir. Terlambat nggak apa-apa daripada nggak berdoa. Ya, nggak berdoa bersama maksudnya. Ya, kalau berdoa sih berdoa pasti. Ya, terlambat nggak apa-apa. Ibu-ibu terus ajak teman-teman, bapak-bapak ajak teman-teman bergabung. Ya, sekalipun masih virtual. Ya, masih virtual. Mari kita memperbanyak waktu kita untuk berdoa. Kita tidak tahu kapan Yesus datang. Betapa sukacitanya kalau Yesus datang kita pas berdoa gitu ya. Pas merem gitu berdoa, Yesus datang. Langsung diangkat ke surga. Wes, sukacita sekali. Ya, kita nggak tahu loh. Apa kita pas berdoa atau pas mancing? Nggak pernah tahu. Ya. Apa kita pas berdoa atau pas makan di restoran? Kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Karena itu mari kita memakai banyak waktu untuk kita berdoa dengan sehati, berkumpul dalam doa bersama-sama. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, dimampukan oleh karena berdoa, melewati berbagai persoalan, berbagai tantangan yang ada. Amin. Tuhan memberkati kita semua dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara silakan mengambil waktu sejenak untuk tunduk kepala dan berdoa. Para murid menjadi teladan untuk kita. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama. Dalam doa bersama. Berkumpul dengan sehati dalam doa bersama. Karena mereka ditetapkan menjadi saksi Kristus. Dan karena Roh Kuduslah yang sesungguhnya memimpin seseorang menerima Yesus Kristus atas kesaksian kita. Bukan karena kita, tetapi Roh Kudus. Dan berdoa menolong kita dapat melewati berbagai tantangan. Bahkan kita diberi kemenangan. Tuhan melakukan perbuatan yang besar. Perbuatan yang ajaib. Karena itu bertekadlah untuk berdoa dengan sehati, berkumpul dalam doa bersama-sama dengan keluarga. Jangan berhenti. Gunakan sebanyak waktu bersama keluarga, berdoa bersama-sama. Pakailah banyak waktu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, berdoa bersama-sama. Hadirlah kesempatan-kesempatan doa bersama. Mari kita memakai banyak waktu untuk berdoa bersama. Karena itu yang akan membuat kita kuat. Bahkan berkemenangan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup krisis yang kita alami.
Kita tahu dan kita percaya bahwa kekuatan di hidup kita hanya oleh karena Tuhan yang menopang kita. Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang menolong kita. Dan karena itu mari kita dengan sehati berdoa bersama-sama. Kita pujikan Bapak Ibu Saudara, pujian responsif kita, kekuatan di hidupku. Saya mengundang kita semua berdiri bersama-sama, baik yang di ruangan gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Kekuatan di hidup kita hanya kita peroleh di dalam Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat dan kekuatan kita. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia dengan setia menopang kita. Karena itu mari kita berseru. Mari kita berdoa. Mari kita berharap hanya kepada Yesus Kristus. Mari kita mempraktikkan firman Tuhan pagi ini. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah meninggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib, Kau Tuhan penuh kuasa. Ajaib, Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita katakan bersama-sama, ajaib Kau Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sanggup pulihkan kehidupanku. Ajaib Kau Tuhan. Amin. Berkuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Amin. Amin. Selamanya tak akan goyah. Amin. Selamanya tak akan goyah. Selamanya. Bapak Ibu Saudara, saya memberi kesempatan sejenak secara pribadi masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, datanglah kepada Tuhan, berdoalah. Mengucap syukurlah atas pimpinan penyertaan Tuhan dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku. Berdoalah saat ini. Berdoalah supaya Roh Kudus yang akan menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak untuk dapat melakukan nasihat firman Tuhan dalam hidup kita dari hari ke hari.
Berdoalah supaya Tuhan yang memampukan kita untuk bertekun dalam berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Ampuni kami kalau seringkali kami menghabiskan waktu kami dengan perkara-perkara yang lain, bukan menghabiskan waktu kami dengan banyak berdoa. Ampuni kami dan biarlah nasihat firman-Mu pagi hari ini kami dapat melakukan, memakai banyak waktu kami untuk dengan sehati bertekun dalam doa bersama. Baik itu dengan keluarga maupun dengan saudara-saudara seiman kami. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami ingin mengucap syukur atas segala berkat Tuhan melalui firman-Mu. Hamba berdoa supaya Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Umat-Mu, anak-anak Tuhan, siapapun mereka yang bersama-sama beribadah pagi hari ini. Berkat dari Tuhan melimpah menyertai kehidupan mereka, baik secara pribadi, keluarga dan rumah tangga mereka, pekerjaan dan usaha mereka, sekolah, anak-anak-Mu, dan mereka yang akan kuliah. Tuhan memberkati pasangan suami istri yang merindukan keturunan. Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu yang rindu memiliki tempat tinggal, rumah sendiri. Tuhan memberkati umat-Mu yang merindukan pekerjaan di masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Engkau memberkati dengan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi anak-anak-Mu di setiap persoalan, pergumulan kehidupan mereka. Bersama-sama kami juga ingin mengucap syukur oleh karena Engkau sudah menolong anak kami, Sean, putra dari Bapak Kurniawan dan Ibu Yuliani, yang sempat dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu. Kami berdoa supaya ketika Sean sudah di rumah dan menjalani rawat jalan, minum obat selama kurang lebih 1,5 bulan, Tuhan memberkati anak kami Sean. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kesehatannya. Kami juga mengucap syukur untuk Ibu Merly yang juga sudah pulang ke rumah sakit. Tuhan terus menambahkan pemulihan kesehatan kepada Ibu Merly. Hamba-Mu juga berdoa untuk istri hamba-Mu yang saat ini sedang di rumah sakit untuk kemo yang ke-7. Kami mengucap syukur semua penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan kami berdoa supaya proses kemo yang dijalani, Tuhan terus memberkati istri hamba-Mu. Tuhan melakukan perkara besar. Perbuatan tangan-Mu yang ajaib telah, sedang, dan terus Tuhan buat untuk istri hamba-Mu dan kami semua. Teman-teman yang terus tengadah memohon pertolongan jamahan tangan kuasa-Mu, seperti Pak Indro, Pak Marianto, Ibu Asien, Joseph, dan teman-teman kami yang lain. Tuhan berkatilah mereka dengan kekuatan iman. Dan biarlah karya-Mu nyata, mereka dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus, disembuhkan oleh Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, para pemimpin bangsa kami dengan hikmat-Mu, supaya dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Bangsa ini terus dimampukan melewati berbagai persoalan yang ada ya Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan permohonan doa kami, sekaligus menutup ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami.
yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah selesai, silahkan kembali duduk Bapak Ibu Saudara, bersaat teduh sebentar. Lalu nanti Bapak Ibu Saudara yang di rumah silahkan open kamera dan open mic supaya bisa saling menyapa satu dengan yang lainnya. Salam hangat, ya, selamat menikmati liburan Lebaran, ya. Jaga kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Amin.